Selamat sore Indonesia dan selamat datang di Rodarat. Hari ini kita akan mengunjungi seorang teman yang juga merupakan bagian dari sebuah band. Beliau ini punya koleksi Tamiya yang bisa dibilang masih ada kaitannya dengan roda-rodaan. Karena ini adalah Rodarat, kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan roda. Dan salah satunya adalah hari ini dengan Tamiya. Mungkin kalau kalian penyuka musik-musik senja, penyembah-penyembah senja, kalian akan familiar dengan sosok beliau ini. Beliau ini adalah bagian dari Masters and Bear. Ayo kita saksikan, kita masuk ke dalam dulu. Terima kasih Bang telah meluangkan waktunya. Jadi lagi sibuk apa sekarang nih Bang? Lagi sibuk ngapain? Sebenarnya hari-hari tetap sibuk sama kerjaan kantor sih, kantor, stage, band saya dan inilah kehidupan dan sih saya pagi dan malam ngurusin kendaraan-kendaraan kecil. Dengan kecil ya. Jadi emang salah satu hobi Bang Pepi ini adalah mengkoleksi Tamiya Bang ya? Akhir-akhir ini, Akhir-akhir ini ya. kayak udah 6 bulan terakhir sih. Ini tuh ada namanya nggak sih, waktu itu sempat lihat di Instagram ya, namanya itu Broom, ini 4WD. Bro Mini 4WD ya. Terus kenapa sih kepikirannya tuh ngoleksi Tamiya gitu? Kenapa nggak RC dan lain-lain? Sebenarnya kayak kalau ngomongin akhirnya kenapa milih 4WD, gue punya memori sama si Tamiya sih. Maksudnya dulu waktu kecil nyokap kerja di swalayan gitu, jadi kayak di sini di mana ya? Kayak Carrefour gitu loh. Oh, Carrefour ya. Sekarang lagi gue kecil, hampir setiap seminggu sekali, setiap dia dapat duit, beliin gue Tamiya. Memorabilia lah ya. Tiap hari tuh, tiap minggu seminggu sekali, sampai gue banyak banget Tamiya. Dan itu merek Tamiya semua, zaman itu kan cukup lumayan. Wah kan? itu rare sekali itu di era itu. Makanya kayak terus, ya udah pas gue zaman SMP punya memori main Tamiya Speed yang ngebut-ngebut yang rodanya depan ada yang kecil gitu. Ya, yang bannya 3 ya. Yang tiga. Eh. Jadi gue sempet main gitu sampai akhirnya pas kemarin gue iseng lagi pengen kok Kabita main Tamiya. Nggak main sih, Kabita beli lah, cuman beli satu. Terus itu kayak, seru juga ya, nambah lah satu lagi, beranak tuh jadi 2. Terus tiba-tiba makin kesini kayak pengen balapan kan sebenarnya, kayak inget zaman dulu. Pakai track gitu ya. Cuman waktunya sudah tidak seperti dulu. Jadi maksudnya akhirnya gue ngerasanya yaudah gimana caranya bisa nikmatin si Tamiya ini, tapi juga ya kalau dulu mah balapan kan dapat menang juara kan seru kan. Sampai akhirnya gue ketemu beberapa teman yang ngasih tahu, Feb, kalau misalkan nggak mau balapan mah belinya yang classic tune, istilahnya kayak dia Tamiya rilisan zaman dulu, cuman kayak ada partnya yang dikasih apa zaman dulu tuh belum paham waktu itu. Oh gitu, ya udah sampai akhirnya nanya lah sama temen yang ngasih tahu itu. Jadi kayak tuh ada dulu pertama kali dikasih tahu tuh namanya ada Mas Ahmad Sofiani. Itu gue dikasih tahu kayak tiba-tiba gue nanya lah, so kenal di Facebook itu. Di Facebook awalnya ya. Tapi yang main Tamiya di Facebook gila banget sih, asli banyak banget. Yang gue lumayan kaget emang, tadinya gue gak main Facebook lagi, terus kayak wah ada fungsinya lagi. Salah ya. Akhirnya gue nanya, maksudnya kayak Mas sebenarnya classic tune tuh gimana? Terus akhirnya dia posting banyak Tamiya dia yang ini classic tune tuh gini, partnya tuh ini. Ya sebenarnya kayak yang ada di sini lumayan banyak sih yang pakai part-part jadul, dan ternyata harganya tidak murah. Dan harganya sekarang tinggi-tinggi banget ya. Sebenarnya kalau ngoleksi barang classic tune, gue juga misalkan kalau dibilang expert tidak sih. Gue juga baru main paling kurang lebih 6-8 bulan terakhir sampai fokus gitu loh. Sampai ada, dan koleksi yang ada di sini ini sebenarnya udah berganti lah. Dulu kayak
gue pribadi sebenarnya emang gimana ya caranya gue bisa dikenal sama teman-teman yang main Tamiya. Posisi gue juga sadar bahwa yang main Tamiya itu kan banyak banget sebenarnya. Terus juga untuk bisa dikenal, untuk mengidentitaskan kita siapa tuh sebenarnya akhirnya lah bikinlah Instagram. Oke. Tadinya nggak seniat itu, orang cuma bener beli buat nyenengin mata doang lah. Terus yaudah si Broom itu pun kalau inget di mobil-mobilan lah, di dunia permobilan tuh ada istilah kayak knalpot yang vroom. Oh iya, vroom. Ya, Vroom. gitu kan. Vroom, pakai V. Nah, terus kan gue pikiran kayak sebagai anak brandingan yang berusaha mencari apa yang relate ya. Iya, gitu. iya. Gue kepikiran vroom, terus kemudian gimana kalau broom kan ya Indonesia sekali kan broom gitu kan. Jadi broom dengan meaning sapu sebenarnya. Oh, broom sapu ya. Nah, makanya kan double O dia. Double O terus gue bikin logonya itu juga ada apostrofnya, ada tanda serunya 2. Ya kayak si logonya Vroom kan, Vroom tuh kan Iya. VRO. VRO. Ya, tanda seru gitu kan. Ya udah sih dari situ sih. Terus sambil gue ngerasa kayak pas jalan ngoleksi, ya udah deh ternyata gue menemukan keseruan di koleksi series Dragon yang ternyata nggak banyak orang suka sebenarnya. Jadi ya kalau gue cerita sama si Dragon itu mana ya? Ada nggak yang masih ada rollernya? Oh ini nih, di salah satu series yang premium. Jadi di zaman akhir itu gue milih koleksi yang begini, gara-gara gue ngerasanya kayak karena kebetulan saya anak desain, Yes. gue tergoda lah sama grafis di depan packagingnya. Ya, pasti dari grafis dulu ya. Di situ. Yang gatal itu dari grafisnya dulu yang bikin kita tergoda Gue gitu. kayak anjir nih desainnya kayak bagi car gitu kan. Cuman desainnya siluetnya siluet mobil modern gimana sih, tarikan garis buang-buang gitu. Tarikan garis desain mobilnya. Nah, tapi nggak kayak mobil, tapi kayak bagi car gitu. Nggak tau lah, gue suka sama si visual grafis ya. Sebenarnya yang gue koleksi ya dus-dusnya doang sih sebenarnya gitu loh. Dan akhirnya gue ngegali, ternyata koleksi rilisan Dragon itu ada 5 jenis lah. Oh ada ini, ada itu. Sampai akhirnya kayak gue ketagihan lah semua. Sampai beranak sebanyak gini ya. Tadinya tuh sebenarnya ini kayak sasis-sasisnya dari body-body yang lain. Gue copotin semua, body yang gue jualin semua. Ternyata itu masih harganya masih bagus semua. Oke. Terus ya udahlah, gue cari body-body yang jual Dragon sama kardus-kardus yang masih ada isinya. Kardus-kardusnya ya. Sebenarnya kayak karena emang harganya mahal sih. Gue juga baru tahu kayak Tamiya rilisan lain, maksudnya tipe yang lain ada yang harganya sampai 2,5 juta. Menurut gue sih kayak buat yang nggak ngerti Tamiya kayak ngapain sih beli gituan gitu. Tapi emang ini lebih fokusnya tuh dipajang ya, bukan buat dibalapin gitu. Enggak, gue Emang buat dipajang ya. Akhirnya ya sebenarnya gue bikin hobi yang menyenangkan hati gue aja sih sebenarnya. Satu, tadinya kan balapan, waktunya tidak memungkinkan, deadline dan tanggung jawabnya nggak memungkinkan. Terus ya udah, akhirnya ini cara gue nyenangin. Kebetulan gue punya studio desain yang mostly teman-teman gue jago pada main Gundam sih. Oh Gundam ya. Semua pada main Gundam, terus mereka jago ngecat. Kayak kalau ke kantor ngeliat beres kerja mereka ngecat. Gimana tidak ketularan. Jadi ya udah akhirnya gue belajar sama mereka, oh cara ngecat gitu sih sebetulnya. Gue sebagai anak 2000-an ya, yang gede di tahun 2000-an, tiap minggu pagi itu sering mantengin namanya itu acara tuh Let's and Go. Iya, gue juga nonton. Sambil megangin Tamiyanya. Dulu tuh Magnum ya. Magnum. Magnum Saber, terus ada Sonic Saber gitu. Berhubung kita anak daerah, jadi waktu itu gue belinya itu nitip sama bokap, beli di Jakarta. Beli itu yang mereknya Tamiya. Sampai beli yang sirkuitnya yang letter O itu, yang warna kuning. Ayo kuning biru. Kuning biru ya. Itu sampai satu komplek datang ke rumah, kita main ke garasi cuma pengen lihat doang gitu. Dan gue juga sempat ngerasain ini bang, Tamiya yang si dinamonya itu dirakit, dikulik lagi. Dulu tuh namanya istilahnya tuh dinamo piramid sama anak kita ya. Iya. Jadi itu dibalapin sampai niat banget sampai beli boxnya gitu, walaupun emang endingnya kalah sih. Cuman itu salah satu momen lah yang mengingatkan gue pada Tamiya ini gitu. Tapi emang nggak sebanyak ini sih, dulu tuh cuma punya 2 gitu. Tapi ngomong-ngomong kayak gue juga seperti yang main Tamiya yang gitu-gitu kan, soalnya terus juga apalagi makin kesini
fitur peraturan dari main Tamiya itu makin bagus kan. Iya. Dulu gue getol lagi main Tamiya tuh sempat gue tinggal di Lampung, di Jordan Tamiya belum ada di Jakarta tuh, itu masih di Lampung. Yang gue tahu ya, itu kayak gue main mulu pas SD tuh. Nah terus pas makin kesini tuh kayak kan sebenarnya teknis banget kan, mulai dari ketinggian roller, Iya. maksudnya tingginya si body sama si gap sama si lantai itu nggak ada regulasinya sendiri, terus penggunaan rollernya segimana. Yang gue nggak habis pikir makin kan udah nggak main lagi kan, terus gue denger kayak iya Feb, itu si dinamo kalau misalkan lu pakainya yang tipe ini, lu jangan pakai baterai yang full, terus pakai gearnya ini, habis itu bannya ini, dibubut dulu. Anjir udah kayak gini dong. Udah detail banget ya. Iya, jadi maksud gue, dan itu gue juga dengar ada beberapa teman-teman yang main di dunia balapan ya kayak, iya Feb, gimana caranya sih Tamiya itu bisa belok ke kanan terus? Iya. Karena pas interchange tuh Dia tetap napak gitu ya. Iya, gue kayak, lu pada nganggur gimana? Gak ada yang gue respect sih itu. Itu jadi sesuatu yang expert banget sih. Kayak ya karena gue nggak di area itu, cuman kayak anjir keren kalian semua, keren asik. Tapi kalau gue lihat emang secara desain itu gini bang ya, box Tamiya sama desain livery Tamiya itu mengingatkan kita pada era 90-an ya, Iya. 90 2000-an ya. Kayak styling desainnya kan beda kan. Kayak zaman sekarang kayak flat design gitu kan. Sedangkan gini sebenarnya penuh tulisan gitu kan. Keren sih. Terus dari semua nih bang, ada sih yang paling favorit pasti ada nih. Yang mana nih? Sebenarnya kalau ngomongin paling favorit, secara desain gue paling seneng Fire Dragon. Kalau akhirnya gue ngoleksinya cuman koleksi rilisan yang ada 5 sih sebenarnya, Super Dragon, Sand Dragon, terus ada si ini gue kasih lihat kali ya. Ini Thunder Dragon kayak gini. Sebenarnya kayak ya jenisnya beginilah. Terus ada yang ya ini yang Fire Dragon api-api gitu. Tapi ini udah gue custom sih. Jadi kayak merahnya tadinya nggak gini. Jadi paint ya? Jadi paint biar warna merahnya lebih doff gitu. Terus ini juga gue coak. Terus gue masukin dari, jadi kan ada Tamiya yang ada series supirnya kan. Iya. Gue pindahin ke sini. Oh iya. Coak. Oh, dia pasang-pasangin lah. Oh bisa. Terus ini sebenarnya bahan merah itu punyanya rilisannya Winning Bird sama Rising Bird. Jadi sebenarnya gue adopsi gitu sih. Ini kalau ini, terus ini ada Super Dragon. Sebenarnya yang paling menyenangkan ini sih, dia baru datang. Ini kayak Tamiya orang-orang ini ya, Emirates Dubai kayak ini. Wah, lu harus Raja-raja tahu minyak historinya. ya. Semoga gue nggak salah ya. Yang gue sungkan adalah kalau bapak-bapak yang main Tamiya ternyata nonton ini. Jadi gue dapat ini dari ada namanya Mas Irwan. Dia di Instagram namanya Tomaki 90. Jadi karena knowledge gue juga masih cetek kan sebenarnya kan. Terus kan mereka bilang, "Mas, lo kalau misalnya di series Dragon itu ada namanya Lotte. Namanya Lotte series." Apaan Lotte series? Iya, jadi dia jualannya barang coklat. Terus gue sampai nanya sih, Mas Jamie ada OMS, dia yang emang kolektor Tamiya yang luar biasa lah, kayak di dunia perskenaan Tamiya. Lo nanya sama Mas ini, gue lupa namanya siapa. Akhirnya gue nanya lah, Mas ini sebenarnya Lotte itu tulisan apa ya? Semoga gue nggak salah ya, itu yang diinformasin ke gue. Jadi dia bilang zaman dulu tuh si Tamiya tuh kolaborasi sama si Lotte, jualan sama si coklat itu. Oh, Lotte ya? Lotte. Terus dijual dan dirilis katanya cuman dalam, semoga gue nggak salah, 200 piece katanya. Dan itu didistribusin cuman buat para kolektor Tamiya. Berarti emang orang-orang yang terpilih lah ya? Nah, di Jepang. Sampai kalau kata yang zaman sekarang bisa kedeteksi barang ini ada di mana. Jadi kayak ngebawa balik tuh siapa, terus laku sama siapa tuh kayak kedetek gitu loh. Kayak ada yang punya RWB. Oh iya, ada. Kayak tahu di sini ada yang punya, di sini ada yang punya. Per kota tuh ketahuan nih siapa yang punya. Itu juga terjadi kayak gitu sampai akhirnya oh namanya Lotte, gue nggak ngerti kan. Warnanya biasanya emasnya beda. Warnanya lebih naik gitu, si metalnya lebih naik. Oh ya udah. Ini kok boleh tahu di Indonesia ada berapa buah bang? Yang unit yang ini? Sebenarnya gue nggak tahu ada berapanya, karena maksudnya gue nggak ngikutin si track keberadaan barang itu dari awal. Cuman ada yang jual masih dalam box tuh 12 juta. Wow. Nggak make sense kan? Dalam box. Terus gue juga nyari
di internet susah sih. Maksudnya kalau ada nih Tokopedia itu 12 juta, ada yang 15 juta, kayak anjir nih kayak gila ya gitu. Terus akhirnya gue nanya, terus ada yang si Mas Irwan ini tiba-tiba ngasih lihat, Mas lu kok punya dragon warna gitu sih? Kan gue nganggep itu cuman, gue selama ini cuma punya warna putih, terus gue cat biar warna-warni kan. Terus tiba-tiba ada warna itu. Iya Mas, bawaannya bayang gak lu kayak anjir ada dong warna kayak gitu. Karena gue nggak tahu itu lotte. Setelah gue cari tahu jadi kan itu namanya lotte. Udah akhirnya gue si Mas Irwan nawarin, Mas gue mau jual ini, Mas gue maunya yang itu Mas, gue gitu. Enggak Mas, nggak dijual. Tapi sampai segitunya nggak dijual ya? Ya mungkin maksudnya ya koleksiannya dia lah sebenarnya gitu. Tapi karena gue ngoleksi seri Dragon ini kan kayak, jadi gue belum punya yang ini nih. Jadi kalau gue ngelihat, kadang ada orang posting, anjir ada Dragon warna kuning, Mas tuh dicat. Enggak Mas, bawaan. Padahal itu tuh dari rilisan Tamiya palsu banyak. Oh iya, Audi itu ya, yang bukan Tamiya. Ada kalau nggak remote control yang pakai kabel tau nggak? Gitu. Jadi ada yang rilis seri Dragon tuh, ada yang rilis di dalam format Tamiya gituan. Mas dijual nggak Mas? Enggak, gitu-gitu. Jadi kayak, ya akhirnya gue huntingnya yang gitu-gitu. Ya itu, kenapa gue ngerasa kayak ini spesial sih menurut gue. Akhirnya gue paham kayak, oh ternyata ada rilisan yang formatnya begitu. Karena ya walaupun gue nggak punya boxnya, tapi legend banget sih. Akhirnya gue tau kayak, ya susah sih buat dapetin ini. Yang lucunya gue waktu itu gue taunya ini, gue taunya si Mas Irwan tuh punya ini, itu lucu banget sih. Terus dia salah ngirim, dia ngirimnya yang ini. Oh lu punya dua, iya dua buat gua. Akhirnya udah aja ambil aja dua-duanya. Dia ambil akhirnya kemarin, Mas lu nggak pengen ngambil velgnya doang? Iya velgnya doang, gua dapet berapa? 300.000 gitu. Wow. Ya maksud gua, ya buat yang ngerti-ngerti doang sih akhirnya. Tapi buat gua seneng sih, karena gua ngerasanya ngoleksinya pack aja sih. Gua nggak ngoleksi semua jenis Tamiya. Nggak semua jenis body ya. Akhirnya gue paham, oh ternyata di sini ada kartu terus Dragon gitu sih. Kalau Broom sendiri itu emang cuman fokus sebagai tempat lu masang karya lu atau emang ada menjual juga, jual beli gitu? Sebenarnya ya sejujurnya gue memang kerjaan gue emang di dunia desain kan, terus gue juga pribadi ngelatih insting marketing gue sebenarnya. Dimana kayak di studio gue ini, gue ngomongin kalau ini dulu ya. Kalau di kantor gue pembawaannya harus sangat very serius gitu loh. Iya. Kalau di kantor gitu. Kalau di masters lu di band gue, hai guys lu udah bisa lihat lo lagu terbaru kita gini-gini. Ya, itu kan cara bahasa yang berbeda lagi kan. Kalau di Broom gue juga bisa kayak si Mastage. Maksudnya kayak lihat nih apa nih kayak gimana ya ngedelivernya, gue bisa ngedeliver serius. Anjir gagal lah bikinnya, nah bisa gitu tuh. Sedangkan kalau di kantor tuh gue belum bisa kayak gitu. Cara ngebawanya sih di situ yang gue latih. Kalau ngomongin gue jualan, kadang gue sering dapet spare part sih. Misalkan tiba-tiba kayak, ya lu kayak jualan, kayak lu melihara mobil tiba-tiba kayak, anjir ini part ini harganya aslinya segini kok gue dapat harga segini. Oh iya. Ya dibelilah dengan jumlah yang cukup banyak. Terus ya udah gue jualin aja ke teman-teman yang memang pada nyari. Dan nggak niat bisnis sih. Di sini cuman ya kalau gue ada part lebih, gue jualnya lebih nih gitu. Dan yang gue lihat tuh Bang, Tamang Tamiya tuh jadi ikon mainan anak 92 ribuan banget ya. Iya sih. Dimana kalau kita main itu kita keluar gitu. Dan mainannya itu emang gak cuman beli terus pasang. Beli itu dikulik. Iya. Dan liverynya juga bisa diganti. Terus kalau yang sekarang buat gue sih yang menarik adalah ada komunitas kayak Ministry 4WD. Dia pakai stick hoki. Itu kayak Yonkuro kan. Sebenarnya kayak, menurut gue sih gila sih apa sih. Marketnya jadi gede banget gitu loh. Jadi ada gue tau ada tim Flash namanya Mas Rangga. Terus zaman kalau yang klasik-klasik tuh ada OMS, ada Dolly, ada Is Easy. Tuh dia desainer grafis yang bikin dekal Tamiya. Buat gue tuh wah keren banget sih. Terus kayak ya tadi Mas Fian dia emang builder, ada Archit di Bandung. Sebenarnya yang menyenangkannya sih sebenarnya kayak sekarang tuh ada event namanya Good Old Days. Harusnya sih bulan Maret ini di Jordan Toys bakal ada. Gue oke banget sih. Jadi kayak yang klasik-klasik tuh di muncul ya. Lo kalau misalnya ada waktu main ke sana, asli itu ini surga dunia banget untuk anak 92 ribuan iya, ya. Yang suka Tamiya ya, suka Tamiya. Jadi kayak
Ya di situ macam-macam sih. Builder. Ini kok boleh tahu Tamiya banyaknya dari dapat di Indonesia apa kayak pernah masukin dari luar gitu atau beli di luar gitu? Gua pernah masukin dari Jepang beberapa. Jadi beberapa ada yang dari Jepang juga berarti ya? Waktu itu gua pas beli sasis gitu. Tapi mostly gua dapetnya dari teman-teman di Indo sih. Maksudnya kalau nggak dari apa ya, di Facebook sih banyak teman-teman yang jualan. Ada lelang lah, ada apa. Terus yang paling aneh-aneh tuh spare part sih. Gue dapet spare part aneh-aneh kayak, dan yang gua koleksi nggak cuman yang ori doang sih, kayak ini ori asli warna hitam. Iya. Terus kayak ada warna biru dong. Nah, gue beli warna biru. Terus ada yang warna orange. Gitu-gitu sih sebenarnya. Membayar penasaran gue sih sebenarnya kok ini colorway gimana sih, misalkan ini biru, velgnya apa putih. Biar harmoni nih warnanya nih. Terus kayak biar enak dilihat. Kayak bodinya apa. Ya insting desain saya rada bermanfaat lah di sini. Jadi kedepannya nih bro mau gimana nih bang? Atau mungkin lu ada mau beli apa lagi gitu? Mungkin beli armada baru gitu? Sebenarnya masih banyak sih rilisan Dragon yang belum gue punya. Maksudnya ternyata ada yang tahun Cina. Jadi series tahun 2000 dia dirilis. Harganya lumayan juga tuh warnanya. Emas sama silver. Terus ada rilisan yang baru tiba-tiba punya body warnanya clear. Gue belum punya tuh. Ada di Indo yang jual satu pack harga 2 jutaan, 2-3 jutaan gitu. Nantilah sabar dulu. Gue tuh sempat terakhir ngalamin Tamiya itu ini Tamiya yang bannya 3 roda itu. Yang kalau ditangkap sakit banget soalnya Tamiyanya kenceng. Oh yang speed ya. Iya yang speed, terus yang kagak ada bodinya. Yang bodinya tuh custom, terus ban itu yang warna-warni itu. Tapi itu kenceng banget. Kenceng banget. Gue ngerasa kayak, tapi ada segmennya sendiri lah. Mereka nyebutnya slope gitu kan masalah. Semoga gue salah, kalau salah namanya slope. Buat kayak yang rollernya bertingkat itu dua depan, dua belakang. Terus kayak yang menarik tuh itu sih si apa, komunitas dan regulasinya. Jadi kayak yang patut ditahu tuh yang menarik ya itu yang ada pakai stick hoki. Jadi dijadiin olahraga, bannya settingannya bisa buat outdoor. Jadi lu lari-lari ngejar sambil olahraga gitu, itu satu. Terus ada yang rilisan yang tadi slope, yang balapan kencang-kencangan. Terus ada yang STO yang teknis banget, yang kayak gitu, yang roller-rollernya gerak-gerak kayak beban gitu. Itu teknis banget. Terus ada yang baru lagi tuh, ada di cafe si Raka. Oh Raka ya, Raka. Racer Boy, dia bikin real car. Jadi kalau nanya, Feb ternyata ada mobil-mobil yang kayak mobil beneran gitu. Mobil beneran tapi dijadiin Tamiya ya? Jadi dia bikin satu regulasi lah bahwa bisa main dengan mobil-mobil yang gitu. Soalnya zaman terakhir ke belakangan tuh yang mobil gitu tuh nggak laku. Akhirnya cuman ya nggak bisa diapa-apain lah, cuman dibeli gara-gara kebetulan kayak mobil beneran. Sampai akhirnya dia bikin, itu seru sih. Maksudnya dia bisa menemukan hal itu gitu loh. Lalu lihat ini bang, perskenaan Tamiya di Indonesia tuh sekarang lagi gimana nih? Lagi maju-majunya, lagi kembali nih, kan sekarang lagi ngetren nih. Kalau mulai dari desain tuh orang kembali lagi nih. Rimbrace tahun 90, Rimbrace 2000-an gitu. Itu ngaruh nggak sih ke Tamiya gitu? Ngaruh sih, menurut gue yang main Tamiya makin banyak. Buat makanya sebenarnya kan achievement-nya orang macam-macam tuh. Kayak gue nih posisinya kan kayak gue kolektor juga builder. Maksudnya gue juga ngecat, gue juga nge-custom. Ya sebenarnya goalsnya buat yang kayak gue gini mungkin adalah kayak pameran modifikasi pas di Jepang. Ya itu sih goal gue sih kemarin. Berarti berangkat ke Jepang gitu ya, bawa Tamiyanya? Tamiyanya. Atau kalau nggak ya Tamiyanya aja yang berangkat. Kayak kemarin gue menang juara 3 Good Old Days modifikasi Tamiya. Ya kayak gitu-gitu sih. Itu di Good Old Days di Jepang? Enggak di Jakarta. Di Jakarta ya, berarti Indonesia ya? Ya gitu sih sebenarnya kayak. Ya kalau ngomongin komunitasnya makin gede sih, gede banget sih. Terus ada lagi selain yang tadi nih, yang favorit? Atau cuman yang ini aja yang di depan? Sebenarnya atau ada cerita yang menarik gitu yang kayak wah dapetinnya itu udah last minute nih kayak ini. Mana ya? Gue belum punya Sandrake. Apa nih gue belum punya Ricky. Namanya apa sih lupa? Namanya Sandragon Ricky. Jadi ada rilisan. Sebenarnya kalau ngomongin yang susah-susah udah, yang sangat susah udah alhamdulillah sudah ada ya. Udah dapet yang lotte. Terus sebenarnya sisanya lagi
ini sih yang gue sebut favorit itu sebenarnya yang nggak gue pindahin lagi setelah udah jadi. Kebayang nggak, maksudnya kayak gue udah nemu nih komposisi si modifikasian ini tuh ban merah ketemu pelek putih sama body ini dan ini tuh oke, udah nih gue nggak akan geser lagi gitu. Tapi kalau misalkan ada yang nggak serak sama gue suka pindah-pindahin. Oh, jadi si part-part itu kayak dikanibalin gitu ya, Jadi dipindah-pindah kayak gitu. misalkan kayak gini lah, ini gue nemu, wah bagus nih ginian, terus gue sama gue suka pindahin si body ini ke sasis yang mana. Iya. Oh ternyata lucu juga kalau dipasangin gini, gitu-gitu sih. Oh, iya. Hampir tiap pagi gue gitu. Rutinitas pagi berarti ya? Iya. Dan soalnya gue ngerasa kayak satu, gue pribadi emang sesenang itu maininnya. Terus ya gue belajar tentang bermarketing dan branding terhadap apa yang gue kerjain sih.